Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustiani Putri dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan bakteri. Lanjut saja. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain Archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalkan menyerupai bola, batang, atau spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan saat ini menghuni sebagian besar habitat di bumi. Bakteri dapat hidup di tanah, air, mata air panas yang asam, limbah radioaktif, hingga kerak bumi. Bakteri juga menjalin hubungan simbiosis dengan tumbuhan dan hewan. Berikut adalah struktur tubuh bakteri. Yang pertama yaitu kapsul. Kapsul adalah sejumlah bakteri yang memiliki lapisan luar lengket dan terbuat dari polisakarida. Fungsinya, kapsul melekatkan satu sama lainnya atau di berbagai permukaan di lingkungannya, serta membantu mencegah sel pada kekeringan. Apabila bakteri penyebab penyakit menginvasi tubuh organisme inangnya, kapsul berfungsi melindungi pada serangan sistem imun tubuh inang. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel bakteri memiliki struktur yang sangat kompleks dan bertanggung jawab penuh atas bentuk sel. Struktur ini pula lah yang melindungi membran sitoplasma dan semua bagian yang ada dalam sel. Dinding sel bakteri tersusun atas senyawa yang disebut dengan peptidoglikan. Terdapat beberapa komponen yang menyusun senyawa peptidoglikan, yaitu N-acetyl glusamin dan N-acetyl muramin asid. Kedua komponen ini secara saling membentuk tulang punggung dinding sel. Pada 6 terdapat 4 asam amino dan asam amino ini membentuk ikatan silang dengan asam amino 6 lainnya. Dan selanjutnya ada membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma pada bakteri merupakan lapisan yang menyelimuti sitoplasma beserta isinya. Membran ini terletak di bagian dalam dinding sel, tetapi tidak melekat dengan dinding sel. Membran sel atau membran plasma tersusun dari lapisan fosfolipid dan protein. Membran sel merupakan pintu bagi keluar masuknya zat-zat di dalam sel yang merupakan komponen sitoplasma. Dan yang selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel atau protoplasma. Protoplasma adalah koloid yang mengandung karbohidrat, protein, enzim-enzim belerang, kalsium karbonat, dan volutin. Sitoplasma terdiri dari beberapa komponen yaitu inti, ribosom, granula sitoplasma, dan plasmid. Selanjutnya ada plasmid. Merupakan DNA bakteri yang terpisah dari kromosom bakteri. Plasmid dapat berplikasi sendiri. Plasmid juga mengandung berbagai gen, jenis jumlah gen, dan jumlah tiap gen. Plasmid bervariasi antar sel, bahkan antar sel dalam satu spesies bakteri. Selanjutnya ada flagel. Flagel atau bulu cambuk adalah suatu benang halus yang berpangkal pada sitoplasma dan digunakan bakteri sebagai alat penggerak. Namun, perlu dipahami pula bahwa tidak semua gerakan bakteri disebabkan oleh adanya flagel. Flagel tersusun atas senyawa protein yang disebut flagellin. Kemudian, karbohidrat dan pada beberapa bakteri mengandung lipid. Flagel berukuran pada sangat kecil dengan ketebalan 0,02 sampai 0,1 mikron dan panjang melebihi panjang sel bakteri. Jumlah dan letak flagel pada berbagai jenis bakteri sangat bervariasi. Jumlah flagel bisa 1, 2, atau lebih, dan letaknya dapat di ujung sisi atau pada seluruh permukaan sel. Dilihat dari letak dan jumlah flagelnya, bakteri dikelompokkan ke dalam 5 macam golongan bakteri, yaitu bakteri atrik, bakteri monorik, bakteri lofotrik, bakteri amfitrik, dan bakteri peritrik. Selanjutnya, ada granula makanan. Granula makanan merupakan organel sel berbentuk bola yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bakteri. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah unit berbentuk bulat yang merupakan pabrik pada semua sel. Bentuk tubuh bakteri ini berukuran lebih kecil dan memiliki komposisi beserta
struktur molekul yang sedikit. Berbeda dibandingkan eukariot. Protein merupakan molekul yang melakukan semua fungsi sel dan organisme hidup. Fungsi utama ribosom adalah mengubah kode genetik menjadi urutan asam amino dan membangun polimer protein dari monomer asam amino. Ribosom bertindak sebagai katalis dan dua proses biologis yang sangat penting yang disebut transfer peptidil dan hidrolisis peptidil. Selanjutnya ada pili. Pili adalah benang-benang halus yang menyebar di seluruh permukaan tubuh bakteri. Bentuknya mirip dengan flagel tetapi lebih pendek, kaku, diameternya lebih kecil, dan tersusun dari protein yang disebut pilin. Sebagian besar pilin ditemui pada bakteri gram negatif. Pilin memiliki panjang sekitar 0,5 sampai 20 mikron. Pili juga tersusun melingkari sel dan tiap sel berjumlah kurang lebih 150 buah. Seperti flagel, pili juga berpangkal pada protoplasma. Pili memiliki beberapa jenis fungsi antara lain untuk melekatkan sel bakteri dengan permukaan medium cair yang kadar, oksigennya lebih baik, serta melekatkan sel bakteri yang satu dengan sel bakteri yang lainnya. Fungsi pelekatan sel bakteri ini sangat penting pada proses reproduksi bakteri secara konjugasi. Selanjutnya ada nukleoid. Nukleoid adalah area sitoplasma di mana DNA kromosom berada pada struktur sel bakteri. Ini bukan nukleus yang terikat dengan membran, melainkan hanya area sitoplasma, di mana terdapat untaian DNA. Bakteri umumnya memiliki satu kromosom melingkar yang berfungsi untuk replikasi, tetapi beberapa spesies bakteri tertentu dapat memiliki 2 atau lebih kromosom. Selanjutnya adalah pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dengan cara terbentuknya sel-sel baru. Terjadinya pertumbuhan tergantung dari kemampuan sel dalam membentuk protoplasma baru dari nutrien yang tersedia di lingkungan. Pada bakteri, pertumbuhan secara aseksual dan disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan biner berlangsung dengan interval yang teratur dengan penambahan atau kelipatan secara eksponensial. Fase pertumbuhan bakteri merupakan fase pembelahan sel bakteri yang melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah fase LAG atau fase penyesuaian. Fase ini merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase LAG pada bakteri sangat bervariasi tergantung dan pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel dan inokulum awal dan sifat fisiologi mikroorganisme pada semua media sebelumnya. Yang kedua adalah fase logaritma atau eksponensial. Fase ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Dan yang selanjutnya yaitu fase stasioner. Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik, sehingga mengganggu pembelahan sel. Fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan terjadi penentuan populasi bakteri. Selanjutnya ada fase kematian. Fase kematian merupakan fase di mana laju kematian lebih besar. Kemampuan mikroorganisme untuk tumbuh dan tetap hidup merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui. Penentuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri sangat penting di dalam mengendalikan bakteri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama, ada zat makanan. Sebagian besar bakteri yang hidup bebas dapat tumbuh baik pada ekstrak
Ragi, bakteri parasit membutuhkan zat-zat khusus yang hanya terdapat dalam darah atau dalam ekstrak jaringan hewan. Banyak organisme atau senyawa seperti asam amino dapat menjadi suatu energi, sumber karbon dan sumber nitrogen. Zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, dan faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin, pirimidin, dan vitamin. Selanjutnya ada derajat keasaman lingkungan atau pH. pH pembenihan juga mempengaruhi pertumbuhan kuman dalam membangun metabolisme bakteri. Bakteri tumbuh subur pada kisaran pH 6,5 sampai 7,5. Sedangkan sistem mencerminkan luas rentang pH ditunjukkan oleh berbagai bakteri. Di antaranya yang pertama acidofil memiliki nilai rentang pH 6,5 sampai 7,0 dan yang kedua mesofil memiliki nilai rentang pH 7,5 sampai 8,0 dan yang ketiga alkalofil memiliki nilai rentang pH 8,4 sampai 9,0. Hal ini terutama dijumpai pada bakteri bersifat fermentatif yang menghasilkan sejumlah besar asam amino organik yang bersifat menghambat. Selanjutnya adalah suhu. Suhu merupakan faktor penting dalam pertumbuhan bakteri. Apabila suhu tidak sesuai dengan kebutuhan bakteri, maka menyebabkan kerusakan. Spesies bakteri yang berbeda membutuhkan suhu optimal yang amat beragam untuk pertumbuhannya. Selanjutnya adalah kelembapan. Ruang dengan kelembapan di atas 75% akan menyebabkan berkembangnya bakteri, sedangkan udara yang sangat kering dapat membunuh bakteri atau menyebabkan pemberhentian kegiatan metabolisme bakteri. Kelembapan yang berpengaruh pada ruangan di rumah sakit berkisaran antara 30% sampai 60%. Jika kondisi kelembapan udara tinggi, diperlukan lampu UV dengan radiasi yang lebih tinggi dari biasanya. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk proses respirasi bakteri. Bakteri diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan kebutuhan oksigennya, yaitu yang pertama aerob, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen untuk hidupnya, dan yang kedua anaerob, yaitu bakteri yang tidak dapat hidup apabila ada oksigen, dan yang ketiga ada anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang mampu tumbuh dalam lingkungan dengan atau tanpa oksigen. Selanjutnya adalah pencahayaan. Cahaya dalam ruangan dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sinar yang nampak oleh manusia yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 390 nm sampai 760 nm. Akan tetapi, sinar ini tidak berbahaya bagi bakteri. Paparan cahaya dengan intensitas sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 240 nm sampai 300 nm yang dapat berakibat fatal bagi bakteri. Bakteri akan mengalami radiasi yang berdampak pada kelainan dan kematian sel. Fotoreaktivasi adalah proses di mana cahaya tampak mengaktifkan enzim yang memotong dimer-dimer timin, sedangkan enzim lainnya DNA polimari mengganti dimer timin dengan molekul timin individual, jadi memugar DNA asli. Selanjutnya ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik akan sangat memengaruhi bakteri jika tekanan osmotik lingkungan lebih besar atau hipertonis. Sel akan mengalami plasmosis. Sebaliknya, jika tekanan osmotik lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga mengakibatkan rusaknya sel-sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmotik yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmotik dengan lingkungan tidak boleh terlalu besar. Demikian materi yang dapat saya paparkan mengenai pertumbuhan bakteri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.